Yaun, Tabioi, Jaun. Di sini kami akan melakukan demonstrasi kontekstual terkait dengan modul 2.3 yaitu coaching untuk supervisi, di mana di sini ada observer, coach, dan coachee. Perkenalkan, nama saya Eis Nurosidah dari SD Negeri 8 Waiserdan. Saya Susanti dari SMP Negeri 23 Suci. Saya Jajon Kennedy Salim dari SMPN Satap 1 Waiserdan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Susanti, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Ibu. Bagaimana kabar Ibu juga hari ini? Alhamdulillah sehat, baik, luar biasa untuk hari ini. Dengar-dengar Ibu hari ini akan melakukan coaching ya? Betul Bu? Betul Bu Eis. Oke, baik. Di sini saya sebagai observer untuk coaching kali ini ya Bu ya. Jadi di sini tugas saya nanti akan mengamati Ibu ketika melakukan coaching. Nah, dengan rubrik penilaian Ibu, kita akan mendiskusikan rubrik penilaiannya. Jadi di sini seperti apa nanti di saat Ibu itu melakukan coaching itu sudah menggunakan alur pita atau belum, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot, kemudian jangan lupa juga Ibu nanti menggunakan prinsip coachingnya seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensinya. Nah, di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, boleh Bu? Baik Ibu, silakan. Oke, jadi di sini untuk pertanyaan yang pertama ya Bu ya, yang ingin saya tanyakan terkait dengan proses coaching Ibu nanti. Jadi kompetensi apa nih Bu yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik Bu Eis, untuk kompetensi insya Allah saya akan mengembangkan 3 kompetensi. Yang pertama tentang kehadiran penuh. Kemudian nomor 2 mendengarkan secara aktif Ya. Dan yang nomor 3 adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk disampaikan kepada coach. Baik, jadi itu tadi ada 3 kompetensi ya Bu ya. Baik, dari ketiga kompetensi yang sudah Ibu sebutkan itu tadi, kira-kira nih mana yang ingin akan Ibu kembangkan nih secara spesifik yang ketika nanti saya observasi? Baik Bu Is, yang saya ingin kembangkan untuk secara spesifik adalah tentang mendengarkan aktif Ibu. Karena dengan mendengarkan aktif, saya yakin menjadi fokus sehingga saya punya kehadiran penuh. Dengan mendengarkan aktif pun, insya Allah saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Baik, jadi ada pertanyaan terakhir nih Bu ya, yang ketiga. Ya. Jadi indikator yang bagaimana sih yang diinginkan oleh Ibu Susanti nanti ketika pelaksanaan dalam proses coaching kali ini Bu? Untuk indikator pelaksanaan yang akan saya laksanakan nanti, insya Allah saya akan lihat apakah coach sudah bisa mencari solusi atau mengatasi permasalahan yang dihadapi. Juga coach apakah sudah memikirkan aksi atau rencana ke depan apa yang harus dilakukannya Ibu. Baik, mungkin itu saja pertanyaan yang saya ajukan dalam praobservasi. Saya persilahkan Ibu Susanti melakukan coaching. Semoga lancar ya Bu ya coaching hari ini. Amin, 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 amin. Assalamualaikum Pak Jojon. Waalaikumsalam Bu Susanti. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Jojon? Alhamdulillah sehat Bu. Bagaimana kabarnya Bu Susanti? Alhamdulillah dengan ucapan yang sama. Alhamdulillah kita hari ini sehat semua. Pak Jojon, katanya ada yang mau dibicarakan dengan saya? Iya Bu, ada yang ingin saya sampaikan dan ceritakan pada Ibu berkaitan dengan pembelajaran dari rekan-rekan Ibu di sekolah Bu. Setelah saya amati di sekolah itu cara pembelajarannya itu masih monoton Bu. Pembelajarannya masih dengan metode lama, metode konvensional, yaitu dengan ceramah. Jadi terkadang membuat siswa-siswa itu bosan Bu.
Baik Pak Jojon, jadi yang ingin Pak Jojon sampaikan pada materi kita hari ini, ternyata materi yang diberikan oleh rekan-rekan sejawat Pak Jojon itu kurang bervariatif ya. Kira-kira setelah kita berbincang-bincang nanti insya Allah ada waktu sekitar 15 sampai 20 menit. Apa sih harapan Pak Jojon ke depan? Yang saya harapkan ya Bu, saya mengetahui cara untuk membantu rekan-rekan guru supaya ada perubahan dalam metode pembelajarannya seperti itu Bu. Baik, jadi ada perubahan dalam cara untuk menyampaikan materi ya Pak. Kira-kira Pak, ini perubahan atau cara penyampaian materinya seperti apa Pak yang Pak Jojon inginkan? Jadi perubahan dalam metode dan model dan media pembelajaran yang lebih variatif lagi. Misalkan dengan metode-metode yang sekarang itu yang lagi marak, aplikasi-aplikasi pembelajaran seperti Quizzes, dan tidak jauh-jauh dengan menggunakan PowerPoint. Itu sudah cukup bagus, seperti itulah Bu kira-kira. Ya. Jadi intinya ingin penyampaian materinya lebih bervariatif begitu ya Pak ya. Untuk kondisi idealnya ada level ini dari 1 sampai 10, kira-kira kondisi atau situasi ini berapa sih, di level berapa untuk di tempat Pak Jojon? Kira-kira masih di level 5 sih Bu, karena di sekolah saya ini masih banyak guru senior yang bentar lagi pensiun yang masih menggunakan metode ceramah. Baik, oh berarti posisinya masih di level 5. Baik Pak Jojon, kira-kira pada saat ini Pak Jojon ingin adanya perubahan sampai tingkatan ke level berapa sih? Saya inginkan sih Bu, ya nggak muluk-muluk, paling ya sampai ke level 7 itu sudah cukup Bu. Karena itu tadi guru-guru kami di sekolah itu masih banyak guru-guru senior yang masih menggunakan metode ceramah. Iya, seperti itu ya. Baik Pak Jojon, untuk meningkatkan atau Pak Jojon ingin meningkatkan level ke level 7 ya. Untuk mencapai level 7 tersebut, kira-kira Bapak ingin pilih ada ide atau rencana apa sih untuk berbuat terhadap rekan-rekan guru di sekolah yang Pak Jojon domisili di situ? Ya sebenarnya itu masih saya pikirkan ya Bu. Apa mungkin saya akan membuat pendampingan atau mentoring saja pada rekan-rekan guru secara bergiliran seperti itu Bu. Oh, jadi Pak Jojon mempunyai rencana akan mengadakan mentoring ya atau pendampingan secara individu kepada rekan-rekannya. Adakah lagi strategi lain selain menggunakan mentoring Pak Jojon? Mungkin saya akan mengkonsultasikannya dulu terlebih dahulu kepada kepala sekolah dulu terkait rencana saya yang berikutnya ya, termasuk workshop atau pelatihan guru tentang media pembelajaran di sekolah. Iya. Jadi pilihan Pak Jojon ini dua nih ya. Yang pertama melakukan mentoring atau Pak Jojon berkonsultasi dulu kepada kepala sekolah untuk membuat semacam workshop atau pelatihan. Nah, di antara kedua itu kira-kira nyaman bagi guru-guru di sekolah Bapak itu yang mana Pak? Sepertinya untuk sekarang ini metode mentoring yang akan tepat Bu untuk saya gunakan. Karena mengingat tadi banyak kondisi-kondisi guru yang sudah senior yang mungkin tidak bisa mengikuti kegiatan workshop, dan juga untuk kegiatan workshop itu juga butuh perencanaan yang lama dan juga butuh pembiayaan yang lebih mahal Bu. Jadi yang paling tepat saya akan menggunakan metode mentoring. Ya, baik Pak Jojon. Pak Jojon lebih memilih metode mentoring dibandingkan dengan workshop ya Pak ya. Untuk metode mentoring ini kira-kira kapan Pak Jojon akan melaksanakan di sekolah Bapak? Mungkin secepatnya Bu, mungkin sebenarnya saya akan minggu depan saya sudah melakukan mentoring kepada rekan guru secara bergiliran. Iya, berarti insya Allah mentoring ini akan dilakukan minggu depan ya Pak ya? Iya.
Kira-kira ada rekan yang bisa membantu untuk pelaksanaan ini Bapak? Mungkin saya akan meminta bantuan guru lain, Bu, seperti Pak Ari ataupun Pak Sigit yang sudah ahli dalam metode dan media pembelajaran seperti itu. Oh, jadi Pak Jojon akan mengadakan kolaborasi dengan guru-guru yang ada di sekolah Bapak. Betul Pak? Benar Bu, saya akan berkolaborasi dengan rekan guru untuk membantu saya melaksanakan mentoring tersebut. Ya, baik Pak Jojon. Untuk hari ini kita sudah berada di sesi perbincangan yang terakhir ya. Berarti dalam melakukan perubahan ini Pak Jojon akan melakukan perubahan yang lebih signifikan. Insya Allah kita ketemu lagi nanti di lain kesempatan. Tapi sebelumnya Pak, sebelum ditutup ini, kira-kira apa nih yang Pak Jojon dapatkan dari perbincangan kita hari ini? Selama perbincangan kita ini saya mendapatkan gambaran ya Bu, tentang bagaimana cara untuk membantu rekan-rekan untuk mengubah proses pembelajaran menjadi bervariatif dengan metode mentoring tadi. Baik Pak Jojon, terima kasih kita sudah menyampaikan beberapa obrolan kita hari ini. Mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi dan bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Pak minggu depan. Insya Allah aksi yang sudah dilakukan Pak Jojon mudah-mudahan bisa terlaksana. Terima kasih, saya sampaikan sampai di sini dulu. Saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Santi yang sudah Sama-sama. memberikan coachingnya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum Bu Susanti. Waalaikumsalam Bu Ais. Oke. Tadi Bu Susanti kan sudah melakukan coaching dengan Pak Jojon ya. Nah, sebelum penutupan Ibu, saya ada pertanyaan nih, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan di pasca observasi ini. Jadi yang pertama, apa saja sih yang udah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang ingin Ibu inginkan? Baik Bu Ais, di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan menggunakan alur Tirta. Kemudian saya menanyakan tujuan identifikasi, rencana, aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Baik, bagus sekali Bu Susanti. Jadi menurut saya, karena saya ini sebagai pengamat atau observer, terlebih tadi saya juga melihat proses coaching Bu Susanti dengan Pak Jojon ini sudah sangat sesuai dengan alur kita. Kemudian Bu Susanti juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga si coach tadi dapat menjawab pertanyaan atas pertanyaan yang berbobot yang sudah Ibu ajukan tadi. Kemudian di sini tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching juga ya Bu ya. Nah, di sini untuk pertanyaan terakhir nih, boleh ya Bu ya saya tanya lagi? Boleh, silakan. Jadi sebelum saya tutup, kompetensi apa nih yang Ibu inginkan atau yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil dari Ibu tadi sudah melakukan coaching? Ya, baik Ibu. Untuk kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara mendalami lagi proses kita sehingga saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Baik, mudah-mudahan untuk coaching-coaching selanjutnya dapat berjalan dengan lebih baik lagi ya Bu ya. Insya Allah. Mungkin untuk observer hari ini saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan ini nanti dapat bermanfaat buat kita semua. Semoga kita dapat melakukan coaching yang lebih baik lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Is yang telah memberikan pengarahan pada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua Ibu ya. Iya, sama-sama ya Bu ya.